Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama, para pendukung Herodes, bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, anak-anak sekalian yang terkasih, hari Minggu Misi Sedunia ini kita mendapat pesan dari Paus Fransiskus, dan kita akan merenungkan pesan dari Paus Fransiskus tentang Minggu Misi Sedunia di tahun ini. Saudara-saudari sekalian, sebelum masuk ke pesan dari Paus Fransiskus, kiranya kita perlu mengingat kembali tentang apa itu misi dalam Gereja Katolik. Yang dapat kita ketahui, misi dalam Gereja Katolik, kalau kita baca sejarah gereja, adalah puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Para misionaris misalkan datang ke Nusantara, datang ke Indonesia dari Eropa, para imam, suster, bruder, ataupun mereka awam, datang untuk kemudian mengabarkan tentang ajaran Gereja Katolik. Mereka mau mengabarkan tentang Injil. Jejak-jejak sejarah itu dapat kita lihat hingga saat ini. Misalkan para suster, misionaris yang berkarya mendirikan sekolah Santa Ursula yang di samping katedral, itu menjadi salah satu bukti dari karya misionaris. Dan juga ada rumah sakit Carolus yang sampai saat ini juga masih berdiri dan usianya juga sudah banyak. Itu juga tentu sebuah bentuk dari karya misi. Dan gereja-gereja tentunya juga hasil dari para misionaris yang berkarya di Indonesia atau khusus di Jakarta ini. Misalkan ada gereja katedral, lalu gereja Hati Kudus Keramat, gereja Santo Yosef Matraman, dan gereja-gereja tua yang lainnya, yang pada waktu itu tentu para misionaris dari Eropa atau dari berbagai macam negara datang untuk kemudian mengajarkan tentang apa itu ajaran Gereja Katolik. Itulah jejak-jejak misi. Dan kalau dilihat sekarang, misionaris dari Eropa sudah sangat berkurang, sudah jarang kita melihat para imam, suster dari Eropa ke Indonesia. Justru sekarang orang Indonesia itu menjadi misionaris ke negara-negara di Barat ataupun di Amerika Latin, di Afrika, dan segala macamnya. Itulah yang terjadi sekarang. Dan misi terus berjalan sampai saat ini, sampai ke pelosok-pelosok di negara kita sendiri masih ada. Di Papua, di pedalaman-pedalaman Kalimantan, itu juga masih ada karya misi dari para imam ataupun suster dan bruder. Nah, itulah
hasil karya misi yang dijalankan dari dulu dan sampai sekarang masih terus berjalan. Yang pasti yang dapat kita maknai melalui hari Minggu Misi ini adalah kesadaran bahwa Tuhanlah yang memberikan misi kepada para murid. Tuhanlah yang mengutus para murid untuk mengabarkan Injil kabar baik, untuk mengenalkan Kristus kepada semakin banyak orang. Karena Tuhan yang memiliki misi itu, maka pelaksana misi atau kita saat ini, kita ini hanyalah rekan sekerja dari Allah. Maka tidak perlu khawatir atau takut ketika kita menjalankan misi, karena Tuhanlah yang memiliki misi. Kalau kita percaya Roh Kudus sesungguhnya yang berkarya dalam diri kita, yang saat ini juga tentu punya tugas perutusan sebagai misionaris di zaman sekarang ini melalui pembaptisan yang telah kita terima. Ketika dibaptis kita punya 3 tugas, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Dan kita dapat mengupayakan tugas itu dalam pelaksanaan misi kita, dalam karya kita sehari-hari. Dan di hari Minggu Misi sedunia ini, Paus memberikan pesan ataupun tulisan. Temanya adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas, pergi mewartakan Injil. Ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 yang mengisahkan tentang 2 orang murid Emmaus yang kemudian mereka berjalan bersama mengalami kebingungan pada awalnya karena Kristus sudah wafat. Dan ketika mereka berjalan bersama, mereka bercakap-cakap dengan Kristus yang bangkit, lalu mengenalnya bahwa Kristus ada bersama mereka, hati mereka pun berkobar-kobar. Dengan hati yang berkobar-kobar, mereka kemudian bergegas untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan Kristus kepada teman-teman yang lain. Itulah secara umum pesan dari Paus ketika kemudian menaruhkan tema di Minggu Misi Sedunia tahun ini. Saudara-saudari sekalian, menurut Paus, dia mengatakan, setiap orang berhak menerima Injil. Umat Kristiani berkewajiban untuk memberitakannya tanpa mengecualikan siapapun. Bukan sebagai orang yang memaksakan kewajiban baru, tetapi sebagai orang yang berbagi sukacita. Itu salah satu pesan Paus dalam Minggu Misi Sedunia ini. Dan kita semua dapat memiliki peran pada gerakan misioner ini. Misalkan apa peran kita, yaitu melalui doa-doa dan juga kegiatan-kegiatan kita, dengan persembahan materi dan penderitaan kita, serta dengan kesaksian pribadi kita. Maka kita mampu berperan sampai saat ini untuk menjadi misionaris zaman sekarang ini, seperti kata Paus tadi, melalui doa, melalui kegiatan, dan juga kesaksian pribadi kita yang baik tentu saja sebagai orang Katolik. Lalu kemudian khusus di Minggu Misi ini, kolekte yang terkumpul itu dikhususkan untuk Serikat Kepausan untuk penyebaran iman. Ya, itulah salah satu persembahan materi sebagai bentuk wujud kita untuk melaksanakan misi pada zaman sekarang ini. Dan kalau kita tadi mendengar sabda Tuhan, kalau mau dikaitkan dengan misi, dari bacaan kedua adalah mengatakan demikian kurang lebih, bahwasanya Injil itu diwartakan bukan hanya dengan segala kata-kata manusia, tetapi di situ ada kekuatan Roh Kudus. Maka tentu memiliki kekuatan yang lebih daripada sekedar kata-kata manusia. Seperti tadi disampaikan bahwa Tuhanlah yang memiliki misi. Roh Kudusilah yang kemudian terus berkarya supaya misi dunia terus terjadi. Dan kita sebagai rekan sekerja dari Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, dengan kepercayaan dan juga dengan iman, terus berusaha menjalankan misi kita dimanapun kita berada, dengan kesaksian hidup yang baik. Nah, itulah yang dapat kita upayakan. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara, anak-anak terkasih, sebagai orang Katolik kita berupaya untuk menjalankan misi pada zaman sekarang ini. Setelah merayakan Ekaristi, moga-moga hati kita berkobar-kobar, kita merasakan karunia dari Tuhan, maka dari situlah titik mula kita untuk menyebarkan sukacita atau hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Memberi perhatian misalkan kepada yang membutuhkan, yang menderita. Lalu mengusahakan hidup yang baik
yang dapat dilihat oleh keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, tempat di sekitar kita masing-masing, kiranya itu dapat menjadi sebuah misi yang kita jalankan pada saat ini. Kita upayakan, semua kita juga mampu melaksanakan misi pada zaman sekarang ini dengan upaya-upaya yang ada yang kita miliki, dengan kemampuan kita, dan semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita melaksanakan misi pada zaman sekarang ini, dan terus minta bantuan Roh Kudus agar Roh Kudus membantu kita sehingga kita mampu menjadi misionaris zaman sekarang ini, mewartakan kabar baik kepada sesama saudara, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita mohon kepada Allah di minggu misi sedunia ini, supaya kita juga mampu untuk melaksanakan misi, mewartakan kabar baik, sukacita dengan tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan iman Kristiani, iman Katolik, sehingga kita mampu menjadi penyebar sukacita, pewarta Injil, menjadi misionaris zaman sekarang ini sesuai dengan kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, marilah